Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sulaiman Syah, Teknik Metalurgi Material Angkatan 2021. Kali ini akan review kuliah ke-13 dari material polimer tentang konduksivitas ion pada polimer. Pertama kita mendefinisikan ion itu sebagai unsur ataupun molekul yang bermuatan listrik karena dia memiliki elektron berlebih ataupun kurang elektron. Contohnya seperti H+, Na+, OH-, dan Cl-. Berbeda dengan konduktivitas listrik, dimana kalau listrik itu kita memindahkan elektron, kalau ion itu kita memindahkan unsur yang tadi telah disebutkan. Nah, mekanisme pada polimer ini ada dua utamanya, yaitu ada hopping dan bulk transport. Pada hopping ini, ketika rantai ini memiliki gugus fungsi yang ionik, maka ion bebas ini bisa berikatan sementara, terus nanti berpindah ke ikatan selanjutnya, ke gugus fungsi selanjutnya, sampai seluruh rantai, seperti yang ada di sini. Nah, itu ada dua cara utama. Pertama, intrachain itu antar rantai, dia berpindah melompat antar rantai, dan interchain itu dalam rantai, jadi dia hanya berpindah gugus fungsi. Lalu mekanisme satunya lagi adalah dengan melalui ion cluster, yaitu kalau di gugus fungsi itu ada kumpulan ion, maka ion itu akan bergerak melalui kumpulan ion tersebut dibandingkan seperti tadi antara gugus fungsi. Terus cara besar kedua adalah dengan bulk transport. Bulk transport ini adalah gabungan dari Grotus dan diffusion. Pada Grotus ini kita memanfaatkan adanya tarik menarik antara ion. Ini seperti pada hydrogen bond. Jadi pada H+ dengan H+ itu kayak memiliki ikatan, nggak H+, malah H2 dengan H2 pun memiliki ikatan khusus yang cukup lemah, tapi cukup untuk menariknya satu sama lain. Yang kedua adalah dengan diffusion. Ini adalah ion tadi menumpang pada molekul-molekul yang lebih besar sehingga dia bisa masuk dan berdifusi. Contohnya dengan ion H+ dengan H2O jadi H3O+, biasanya gitu. Kalau dilihat di paling pojok kanan itu, pertama Grotusnya dulu, ion itu pada berkumpul dulu, terus dia baru berdifusi pada ion-ion air dan akhirnya mengalir. Nah, jadi pada bulk transfer ini akhirnya kecepatan alirannya lebih cepat dibandingkan pada hopping. Kalau hopping itu dia ada di paling ke kanan bawah ya, itu bahwa kalau hopping itu kan harus satu-satu ya, antar rantai, antar gugus fungsi gitu. Dibandingkan kalau bulk transfer, dia bisa melalui sebuah channel-channel atau bahasanya aliran-aliran yang ada di antara rantai tersebut, nanti hubungannya dengan morfologi. Nah, pada morfologi ini kita dibagi di dua, yaitu ada morfologi berdasarkan kristalin, yang kedua ada morfologi berdasarkan kopolimerannya. Agar baik konduktivitas ionnya tadi kita lihat adalah dengan membuat sebuah aliran ataupun bahasanya disebut adalah sungai. Nah, pertama pada hopping ini berhubungan dengan ada krisalinitasnya, bahwa kalau penyebaran ion bebasnya pada satu rantai itu baik, ataupun ada pelipatan rantai yang menyebabkan dia menjadi lebih dekat antara gugus fungsi ionik itu tersebut, maka ion dapat bergerak dengan lebih mudah melalui sebuah celah di antaranya gitu, seperti yang digambar yang di kiri ya, pada yang ditandain itu. Berbeda dengan kalau dia amorphous, itu dia amorphous, maksudnya dia bisa aja bergeraknya lebih jauh, bisa aja dia harus melewati antar rantai, ataupun bisa aja dia kayak gugus fungsinya jauh-jauh gitu, dan itu pastinya akan menyulitkan ion ini untuk bergerak. Nah, kedua adalah dengan kopolimerannya. Ini berhubungan dengan bulk transportnya tadi, bahwa kalau pada bulk transport ini kan menginginkan adanya air tadi aku bilang ya, atau ya. Nah, ini memanfaatkan bahwa rantai ini bisa kita gabungkan antara hidrofobik dan hidrofilik. Nah, biasanya hidrofilik ini cenderungnya berkumpul satu sama lain dan membuat sebuah aliran. Maka dari itu kita bisa memanipulasi adanya aliran-aliran ini dengan menggunakan sebuah kopolimer berbentuk blok, yaitu berapa banyak hidrofilik, berapa banyak hidrofobik, dan berulang-ulang seperti yang ada di gambar di situ. Nah, jadi ketika hidrofiliknya makin berkumpul dengan satu sama lain dengan jumlah yang cukup besar, maka dia akan buat aliran seperti yang ada di bagian kanan yang lebih baik dibandingkan yang sebelahnya. Itu biasanya hasil dari random copolymer ataupun copolymer yang lain yang lebih tidak teratur. Hasilnya kalau tidak teratur, akhirnya dia malah membuat sebuah danau-danau dibandingkan sungai-sungai yang dia malah tidak menggerakkan ion tersebut. Nah, jadi kalau kita bisa lihat dari yang tadi telah dijelaskan, bahwa faktor yang memudahkan aliran ion pertama adalah kekuatan elektronik gugus fungsinya, berapa kuat sih ikatan dari gugus fungsi yang ionik yang tadi ada di dalam rantai. Kedua, bahwa ukuran ion bebasnya kecil. Kalau kecil dia bisa masuk
malah dicak rantai, dia bisa berikatannya lebih lemah bahasanya, dengan ini menjadi bisa melompat-lompat terus antar rantai. Terus yang kedua, dengan ada temperatur tinggi maka ada getaran dong, pasti lebih mudah. Terus kelembaban tinggi ini hubungannya dengan morfologi yang tadi di atas ini, bahwa apa, semakin banyak airnya maka dia pergerakannya semakin mudah. Tapi perlu diperhatikan bahwa terlalu banyak air dalam suatu struktur malah bisa melemahkan strukturnya. Itu yang menjadi masalah dalam balancing antara kedua itu. Yang ketiga, yang terakhir maksudnya adalah konektivitas aliran. Ini dari yang dua tadi, atau bahasanya kita sebut dengan morfologinya bagaimana sih gitu. Nah, untuk aplikasinya ini kita biasanya membuat sebuah elektrolit polimer, itu bentuknya padat, yang digunakan pada fuel cell. Fungsinya adalah misalkan dua elektroda dong, ya kan. Tapi kita tidak mau adanya terjadi aliran elektron, kita hanya menginginkan aliran ion. Nah, contohnya ada di samping itu ada proton exchange dan anion exchange. Yang lebih sering kita gunakan ada polimernya itu adalah dengan yang proton exchange, karena pada proton exchange dia miliki H+ kan. H+ ini kan asam ya. Nah, logam-logam ini banyak yang tidak bisa kuat dengan asam seperti itu, lebih gampang terkorosi, sehingga kalau kita menggunakan polimer sebagai pembatas ini dalam artian sebagai elektrolit maupun membran, maka dia bisa menggunakan elektroda yang lebih tidak tahan terhadap asam dan tetap baik-baik aja. Nah, contoh besarnya ada di samping ini, ada namanya Nafion. Nafion ini ada gabungan dari PTFE, di tengahnya ada aku kurang tahu apa, yang terakhir ada SO3 group, bahwa yang satunya yang PTFE ini super hidrofobik, makanya dia jadiin panci teflon kan. Sama yang kedua, yang paling ujungnya itu atau gugus fungsinya itu adalah sulfuric acid, yang dia super hidrofilik. Nah, sehingga kita memiliki satu super hidrofilik, satu super hidrofilik, sehingga meskipun dia random, dia mudah membentuk aliran-aliran yang tadi telah disebutkan. Terima kasih.